Saya ingin ke Bang Ahmad Yani, selaku Ketua Panitia Kerja kami. Kalau dari perspektif Anda, tadi kita sudah menangkap dua perspektif. Yang pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah hukum yang tumpul. Nah, kalau dari sudut pandang Anda, apa yang begitu genting di negeri ini harus segera dibenahi, harus segera mendapatkan perhatian khusus? Ya, tentu yang pertama tadi sebagaimana dikemukakan oleh Bang Sadudin Nursi, kita berbangsa dan bernegara ini kan punya guidance, punya yang namanya stat fundamental norm, kita punya yang namanya philosophy grounds lah. Nah, itu ada semuanya di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Hakikat kita berbangsa dan bernegara, tujuan kita berbangsa bernegara, dan cita-cita kemerdekaan itu yang tadi sebagaimana dikemukakan, yang menjadi kiblat bangsa itu apa? Itu jelas di undang-undang dasar kita, itu adalah dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu baru dilaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik itu. Nah, kalau Bung Karno menyatakan seperti hal itu, maka kita dalam politik adalah kita harus berdaulat, dalam ekonomi kita harus mandiri, dalam kebudayaan kita harus punya kebudayaan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana tadi kemukaannya, selama 70 tahun lebih, sampai hampir 75 tahun, sebentar lagi kita merayakan ulang tahun kita, kemerdekaan kita itu, apakah janji-janji kemerdekaan itu, ataukah cita-cita kemerdekaan itu semakin dekat atau semakin menjauh? Atau tata kelola pemerintahan semakin sesuai dengan kiblat bangsa, atau dia semakin menjauhi kiblat bangsa itu? Nah, itu jawaban Anda bagaimana, Pak Ahmad Yani? Itu jawab pertanyaan kita melihat bahwa ini semakin hari cita-cita kemerdekaan, kiblat bangsa itu semakin ditinggalkan. Seperti itu. Dia tidak sesuai lagi dengan apa yang kita sepakati yang termasuk di dalam pembukaan undang-undang dasar. Tadi Bang Ihsan sudah menyatakan, ya kan, dalam konteks hukum ketatanegaraan kita, apakah sistem politik, sistem ketatanegaraan yang kita pilih model sekarang setelah reformasi ini sesuai dengan cita negara yang kita yang disebut itu sesuai dengan cita-cita kemerdekaan atau cita-cita negara Pancasila? Atau kalau saya ingin mengemukakan adalah bagaimana dikemukakan oleh Profesor Umar Seno Haji dengan Profesor Said Az-Zahari, kita negara hukum, kalau kita bicara hukum itu, kita negara hukum yang kita ingin bangun itu adalah kita negara hukum yang berketuhanan, kita negara hukum yang berkemanusiaan, kita negara hukum yang merekatkan persatuan kita negara hukum yang betul-betul diambil dengan proses azas musyawarah dan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi politik kita yang begitu liberal sekarang ini, apakah sesuai dengan cita-cita negara yang diinginkan oleh the founding father? Tadi Bang Ihsan sudah menyatakan, apakah model pemilihan majelis ya harus dilalui dengan proses elektif, election semua, atau ada proses-proses yang lain? Bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa itu memilih model, ada dua, ada yang model namanya elektif, ada yang namanya model selektif. Kan ada utusan daerah, utusan golongan dan lain sebagainya. Apa itu yang kedua? Dengan model yang namanya pemilihan kepala daerah langsung ini, apa itu watak dari demokrasi Pancasila yang kita inginkan? Seperti itu. Itu dari segi politik. Tadi Bang Ihsan sudah menyatakan, apakah betul instrumen partai politik ini sudah betul-betul berdaulat? Atau partai politik fokusnya ini sebetulnya ingin kemana? Fokusnya sebetulnya ingin kemana? Apakah memang untuk kesejahteraan masyarakat? Apakah memang untuk masalah politik? Karena kan takutnya nanti disalahpahami oleh pihak-pihak di luar sana. Takutnya ini nanti dianggap sebagai salah satu bentuk untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan yang ada. Oh tidak, kita tidak dalam konteks delegitimasi. Ini adalah gerakan moral, ingin mengembalikan kiblat bangsa. Ini hal yang paling fundamental. Kalau kita lihat dari sisi, tadi saya kan bicara dari sisi paradigma ketatanegaraan. Kalau kita mau ngambil yang lebih praktis, dari sisi ekonomi, apakah betul selama 77 tahun ini, tingkat kesejahteraan itu semakin dekat atau semakin jauh? Kalau dia semakin jauh, apa yang mengakibatkan ini? Kita lihat saja data yang sekarang ini, data kita berdasarkan data saja. Oke, kita dapat poinnya, Pak Ahmad Yani, ada beberapa poin yang disampaikan, tapi juga ada salah satu poin tadi yang cukup menarik disampaikan, yaitu soal hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah Bang Ngabalin melihat memang ada seperti kondisi demikian di negeri ini? Saya coba dengar suara dari Bang Ngabalin dulu deh. Bisa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Dr. Ahmad Yani Haji, kemudian Dr. Haji Ihsanuddin Nursi, abangku, dan Bunda amat terhormat Arteria. Saya terus terang senang dan bahagia karena Mas ini bisa hadir di dua sisi. Tetapi dalam hal kita membahas tentang untuk isi barisan oposisi, ya. Saya cuma mau tanya, tadi baik di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan di beberapa media sosial, itu ada netizen yang tanya kepada saya, mau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, apakah Indonesia ini sudah mau bubar atau bagaimana? Biar mereka juga mendapatkan jawaban dari Bang Nursi sama Bang Yan. Nah, Bang Abalin, Itu sebelum penting. dijawab itu, jawab pertanyaan saya dulu dong, Bang Abalin. Nanti kita akan Apa itu? tanyakan. Pertanyaan saya tadi adalah, menurut Bang Ihsanuddin Nursi tadi, bahwa sebetulnya salah satu juga menjadi perhatian, ada beberapa masalah di negeri ini, menurut para pendiri kami ini. Tapi kita ingin tahu, tadi ada satu yang disampaikan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana Bang Abalin menilai soal ini? Soal masalah penegakan hukum di negeri ini yang tampaknya menurut Bapak ini tebang pilih. Menurut Bapak ini ya. Dua hal yang harus perhatian. Yang pertama, saya kira nanti Bang Nursi sama Dr. Ahmad Yani bisa menunjukkan perspektifnya jelas. Karena kita ini semua adalah mantan anggota DPR RI. Ya, baik Bang Nursi, Pak Yani, saya pun adalah mantan anggota DPR RI. Jadi kita mengerti. Sehingga penggunaan diksi yang terkait dengan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu boleh dikasih tunjukkan apa saya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi itu bukti yang pertama. Yang kedua, saya mau menyoroti begini. Kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini adalah gerakan moral, maka yang harus dipakai itu, saya ingin mengatakan bahwa ada tanggung jawab moral dari kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu, membantu pemerintah untuk percepatan penyelesaian COVID-19 ini. Itu loh, itu yang saya berkali-kali berteriak. Supaya jangan nanti orang menilai kami atau abang-abang, teman-teman, sahabat-sahabat saya itu menjadi kelompok baru, menjadi klaster baru, klaster sakit hati, klaster patah hati. Wah, dibilang klaster sakit hati, silakan Bang Ihsan. Ini dianggap klaster sakit hati, pernah sakit hati begitu? Ini Ngabalin nih tahu betul siapa saya. Sakit hati nggak pernah? Nggak pernah. Jadi kalau dia nantang-nantang misalnya konsep jawaban, Ihsanuddin Nursi siap menjawab. Oke, silakan dijawab Bang. Nggak Buktinya perlu apa? di sini. Buktinya, enggak. Ini ada beberapa poin loh tadi disampaikan, kan kita harus klarifikasi mau biar bilang masyarakat begini. juga jelas. Saya mau bilang begini, selama pemerintah, Bank Dunia baru mengatakan begini, hati-hati loh ketergantungan pada utang luar negeri. Ihsanuddin Nursi menyatakan berhenti hutang. Yang kedua, jangan kenain riba. Itu salah satu solusi. Oke. Jadi ketika Bank Dunia menyatakan hati-hati lo tergantung pada utang luar negeri, saya sudah menyatakan ketika saya menjadi anggota dewan, saya minta pada bukan satu menteri loh, tangan kiri saya mengatakan begini, hei menteri, berhenti utang. Bahkan saya minta debt relief dan saya menantang. Jadi saya bukan ngomong biasa, saya ingin mengatakan begini, kasus bangsa ini itu bukan Joko Widodo dalam beberapa hal benar. Tapi dalam beberapa hal lain juga tidak benar. Kenapa? Karena dia melanjutkan kesalahan. Kesalahan itu yang tidak pernah dia koreksi secara benar. Misalnya apa? Sistem ekonomi yang jelas-jelas itu amburadul. Misalnya pada konstruksi kayak gitu. Sehingga arahnya, kalau kemudian, kalau tadi kabar petang TV One menyatakan, orang yang tidak berpendapatan 5 juta ke bawah akan dikasih uang. Apa artinya? Artinya sederhana sekali. Orang yang tidak punya pendapatan 5 juta itu berarti dianggap miskin. Kalau orang dianggap 5 juta itu miskin, berapa banyak orang miskin di Indonesia? Oke. Itu artinya ada sebuah kesalahan sistem ekonomi. Kalau mau lihat di belakangnya. Dalam kerangka kesalahan sistem ekonomi, maka pertanyaan, sistem ekonomi apa yang diterapin? Saya bilang, saya dengar dulu. Kepada Arief Budimanta, dengar dulu. Kepada Arief Budimanta yang sekarang menjadi staf khusus bidang presiden bidang ekonomi. Saya pernah menyatakan, gue punya sistem ya.
Lu tuh baru bicara ideologi, lu tuh baru bicara konsepsi, lu tuh baru bicara teori. Ihsanuddin Nursi sudah aplikasi dan membuktikan bahwa seorang SMA saja bisa digaji 5 juta. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan itu karena masih ada Jadi beberapa ada poin ya. Salah gitu satu loh. yang cukup tertarik, yang cukup menarik tadi adalah soal ada kesalahan dalam penerapan sistem ekonomi di negeri ini. Nanti kita akan kupas pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.